Oke, teman-teman selamat pagi. Ayo yang sudah mandi, udah siap, pakai kamera dong, biar nanti ngobrolnya enak gitu ya. Saya nggak kayak seperti ngomong sendiri. Hari ini kita ngomongin mengenai perlindungan konsumen, dan saya gabungin aja dulu langsung dengan market conduct ya Bu, sebagai pembukaan di market conduct. Teman-teman saya share dulu mengenai presentasinya. Sudah kelihatan nggak teman-teman? Biar udah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, mari kita mulai. Teman-teman, ini kita ngomongin mengenai OJK itu ngapain aja sih dalam melindungi konsumen sektor jasa keuangan. Teman-teman nanti juga akan pasti nih teman-teman, pasti menjadi konsumen sektor jasa keuangan. Dari mulai menabung, gitu ya, kayak kemarin kita ngomongin ya, menabung, transaksi, gitu ya, terus sampai akhirnya nanti membeli produk seperti asuransi, investasi, pasti menjadi konsumen sektor jasa keuangan. Nah, hubungannya apa nih dengan OJK? Saya, Pierre, bekerja di OJK, insya Allah teman-teman nanti kalau ada yang berminat bekerja di OJK, itu tugasnya ngapain sih? Berkaitan dengan perlindungan konsumen itu seperti apa? Kita mulai ya, teman-teman. Nah ini, saya akan balik lagi sekilas supaya teman-teman paham. Bahwa OJK, gitu ya, itu lembaga yang tugasnya mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, kayak kemarin saya sampaikan ya, bank, BPR, kemudian pasar modal, siapa yang kita awasi, kita atur, dan kita lindungi konsumennya. Di pasar modal ada emiten, perusahaan efek, manajer investasi, gitu. Kalau ada teman-teman di reksadana, itu ada di situ. Kemudian juga industri keuangan non-bank. Nanti pada waktunya Anda beli asuransi, bikin dana pensiun, menggunakan leasing atau pembiayaan, cicilan motor, cicilan rumah, gitu ya, cicilan laptop, bahkan liburan, gitu ya, bahkan sampai fintech. Tapi tentunya fintech yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, usahanya tidak saja yang konvensional atau non digital, termasuk yang digital ya. Teman-teman contoh, Bank Mandiri sekarang dengan sistem digitalnya, BCA dengan sistem digitalnya, BTPN dengan sistem digitalnya, One Day Bank DIY gitu ya, atau Bank Jateng dengan sistem digitalnya. Jadi baik layanan dan produk konvensional maupun yang non konvensional atau kita sebut aja digital. Itu semua kita atur, kita awasi, dan kita lindungi konsumen. Gitu ya. Nah, saya mungkin berulang kali teman-teman menemukan ini, gitu. Tapi ingin saya kuatkan kepada teman-teman bahwa di sebelah kanan terutama ya, di sisi kanan, bahwa terjadi gap yang luar biasa antara orang yang sudah menggunakan dan orang yang sudah paham. Gitu ya. Banyak saudara-saudara kita atau kita sendiri, bahkan mungkin orang tua kita atau teman-teman gitu ya, menggunakan suatu produk keuangan dalam arti ini inklusi, sudah menggunakan, tapi sebenarnya nggak begitu paham. Ini sebagai riset, OJK sudah menyampaikan bahwa terjadi gap yang luar biasa. Jadi intinya adalah banyak orang yang menggunakan, tapi sebenarnya belum paham. Sehingga teman-teman sering mendengar ya pengaduan di Detikcom, pengaduan di surat kabar, pengaduan ada orang protes itu gara-gara itu. Salah satunya kan gara-gara itu. Jadi mereka membelanjakan uangnya, tapi sebenarnya belum paham mengenai produk yang digunakan. Ditambah dengan literasi digital yang masih rendah, udah jadi teman-teman. Itu kayak bensin dan api. Jadi belum paham banget, tapi sudah mau belanja, apalagi lewat digital. Wah, buka rekening pakai digital, belanja pakai digital, investasi pakai digital, tapi sebenarnya belum paham sekali. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, karena itulah teman-teman, gitu ya. Karena itulah faktanya yang di lapangan. Tahun 2011, nanti teman-teman kalau mau bikin skripsi bisa dilacak dari sini ya. Ini bisa menjadi bahan yang sangat bagus untuk teman-teman. Di bab 6, pasal 28 sampai 31 di Undang-Undang OJK itu sudah disebutkan. Hai OJK,
dalam rangka kamu melindungi konsumenmu, konsumen sektor jasa keuangan, dan masyarakat dalam mendidik masyarakat, kamu sudah ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Pertama adalah edukasi dan literasi. Teman-teman, makanya di bidang kami di OJK namanya EPK. E-nya di depan. Bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Ya, jadi itulah kenapa edukasi ini menjadi sangat penting. Edukasi di paling awal. Kita harus mengedukasi masyarakat kita, mengliterasi mereka supaya tepat menggunakan pada waktu saatnya nanti menggunakan uangnya untuk membeli produk dan layanan sektor jasa keuangan, dan paham hak dan kewajiban. Tidak ditipu atau tidak merasa ditipu gitu ya. Sejahtera menggunakan sektor jasa keuangan, jadi supaya uang yang dihasilkan dengan susah payah tidak salah. Kemudian kita meregulasi. Yang kita regulasi siapa gitu ya. Pelaku usaha jasa keuangan, bank, pembiayaan, pasar modal, kita regulasi. Hai bank, hai leasing, gitu. Hai dana pensiun, hai reksadana, hai manajer investasi. Kamu wajib melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumenmu. Caranya begini. Laporannya seperti ini. Dan kami awasi kamu dengan cara seperti ini. Jadi, regulasi perlindungan konsumen dan pengawasannya kita lakukan. Inilah yang kita sebut dengan langkah preventif. Ya, sebelum ada kejadian kita upayakan ini supaya semakin lama tergerus yang namanya literasinya rendah. Lama-lama akan semakin pintar semua masyarakat Indonesia dan merasa. Nah, namun usaha ini bisa saja mungkin belum efektif sehingga masih saja terjadi kesalahan dan akhirnya terjadilah pengaduan dan sengketa. Oleh undang-undang, OJK juga jadi suruh, hai OJK, lakukan pelayanan pengaduan dan bikinlah mekanisme penyelesaian sengketa supaya masyarakat yang dirugikan, bukan masyarakat yang nakal ya, karena banyak konsumen dan masyarakat yang nakal, teman-teman. Banyak kejadian sebenarnya mereka tidak lalai, tapi disalah-salahkan supaya dibayar keuntungannya oleh pelaku usaha jasa keuangan. Jadi nyalah ke perusahaan. Nah, kita harus adil di sini, harus kuat analisa kita. Jadi langkah korektif pertama adalah jika sudah terjadi yang namanya pengaduan konsumen dan bahkan mungkin terjadi sengketa, gampangannya ojo dinengke hai OJK. Layanono, bukalah layanan supaya mereka tidak bimbang kemana saya harus mengadu, adilkah ini. Kita OJK sudah membuka layanan dan ke belakang saya info. Kemudian dalam waktu penanganan ini kadang-kadang kita memeriksa dan kita menyuruh melakukan surat perintah. Nah, ada perusahaan yang bandel, ada yang balelo, ada yang manut. Yang bandel ini, yang terbukti bersalah tapi tidak melakukan, kita kenakan sanksi. Sanksi berupa sanksi administratif, contoh seperti surat peringatan, kewajiban harus membayar ganti rugi, dan seterusnya. Nah, dalam hal kejadian bahwa pengaduan itu masif, sehingga membahayakan sektor jasa keuangan, banyak terjadi gitu ya, membuat goncang industri, OJK melakukan pembelaan hukum. Ya, dari teman-teman semuanya bisa dilihat bahwa langkah preventif maupun langkah korektif OJK lakukan mendasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang 21 tahun 2011 mengenai OJK. Itu di level undang-undang. Ini sangat kuat. Nah, dalam melaksanakan OJK menurunkannya dalam bentuk peraturan OJK. Karena tadi level undang-undang, sekarang diturunin menjadi peraturan supaya lebih aplikatif. Cara menurunkan gimana, Pak? Ini penurunan. Jadi kita sudah menyusun peraturan selain surat edaran yang banyak juga, tapi ini yang level peraturannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 itu yang menjadi bahan cakupan diskusi kita pagi ini, walaupun peraturannya banyak sekali, tapi saya pilihkan yang sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen. POJK nomor 6 2022
Judulnya adalah Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sudah berlaku 18 April 2022. Ini memperbarui POJK 1 2013 yang sudah berumur 10 tahun. Kalau peraturan sudah berumur lebih dari 5 atau 10 tahun, itu perlu disesuaikan, disempurnakan supaya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian POJK nomor 61 2020. Ini teman-teman nanti saya jelaskan. Jika ada pengaduan tidak terselesaikan, maka akan menjadi namanya sengketa. Nah, yang menyelesaikan sengketa itu siapa? Inilah namanya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Nanti saya jelaskan di belakang, nanti ada bagiannya yang jadi lebih jelas. Ya. Kemudian POJK 18 2018. Inilah yang tadi saya sampaikan. Hai seluruh bank, hai seluruh asuransi, hai seluruh pembiayaan, hai fintech, pinjol, kalian harus memahami dan melaksanakan POJK 18 2018. Salah satunya ya. Apa itu Pak? Layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Konsumenmu nggak boleh keleleran. Kalau mengadu ada jangka waktunya. Kalian harus melakukan ABCD. Siapa yang melakukan? Berapa lama melakukan? Laporannya seperti apa? Itu ada di peraturan. Jadi nggak boleh sembarangan lagi. Ya, mereka harus melakukan. Karena sudah diatur. Kalau nggak melakukan, kita peringatkan, nggak manut, ya kita sanksi tadi. Yang tadi ada kewenangan kita untuk mensanksi. Kemudian, OJK dalam melakukan perlindungan konsumen juga nggak boleh semena-mena, Mas. Walaupun kita namanya otoritas jasa keuangan, kita tidak boleh otoriter. Kita harus mengatur diri kita sendiri dan masyarakat dan POJK supaya paham bahwa OJK dalam melakukan perlindungan konsumen itu juga diatur loh. Nggak boleh sembarangan. POJK 31 2020 penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh OJK. Jadi bagaimana kita menanggapi, memproses, menyelesaikan, melakukan penyelesaian sengketa, kalau ada pengaduan indikasi pelanggaran, semua diatur di POJK 31. Ini yang saya tebelin untuk membuat gambaran aja bahwa yang fintech, yang inovasi digital juga nggak kita lupakan. Di POJK 13 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, di pasal-pasalnya ada juga masalah perlindungan konsumen. Intinya gini, Mas. Hai fintech, hai pinjol, sampean boleh keren di teknologinya gitu. Boleh dipermudah caranya. Teknologinya boleh silahkan. Tapi ojo lali perlindungan konsumenmu. Ya, teknologi boleh digunakan, tapi perlindungan konsumen jangan dilupakan. Mentang-mentang kepengen cepat, dicepet-cepetin, akhirnya jadi banyak masalah. Itu nggak boleh. Secara digital, mereka juga harus patuh mengenai perlindungan konsumen. Kalau bahasa Jawa ini, striking the balance between innovation and consumer protection. Boleh inovasi, tapi ojo lali perlindungan konsumenmu. Ajarono konsumenmu. Jangan sampai klik-klik salah. Itu nggak boleh. Lanjut. Nah, konsumen seperti teman-teman semua di zaman digital saat ini, selain channel mengenai telepon, WhatsApp itu boleh, tapi sekarang saya sekalian menginfokan kepada teman-teman supaya ketok tular, siapa tahu nanti juga akan menggunakan. Kalau teman-teman mau bertanya, teman-teman mau lapor, teman-teman mau mengadukan, semua sudah bisa melalui aplikasi portal. Namanya aplikasi portal perlindungan konsumen OJK atau kita sebut sebagai APP. Insya Allah kalau sudah Anda contohnya ya di sini supaya saya menyapa deh salah satu temannya. Contoh nih di layar ada Mbak Eni. Klik pertanyaan apakah lewat digital atau tidak gitu ya. Silahkan nanti dicoba. Klik pertanyaan, terus Anda ingin bertanya, Mbak, Mas, aku pengen ngerti reksadana iki apa?
maka pertanyaan itu akan tercatat di sistem dan pasti ada orang yang akan menanggapi pertanyaan yang baik. Mas Wildan contohnya bertanya ke kita, Pak, asuransi unit link itu apa sih? Kok lebih banyak pengaduannya? Bertanya, pasti ada yang menjelaskan. Kalau Anda masuk, memberi nama email, maka email yang akan dibahas. Kalau Anda masuk, memberikan nomor HP, maka HP yang akan dibahas. Penyampaian informasi, laporan. Mbak Yuliatin gitu ya, pulang ke kampung, pulang ke kos-kosan gitu ya, lewat daerah mana itu tuh ya, Janti gitu ya. Loh, kok ada koperasi menawarkan investasi, koperasi kok menawarkan investasi ya? Terus dijanji di situ 15% per bulan. Mbak Yuliatin sebagai orang yang, wah aku udah dengerin kalimat Pak Budi, saya harus laporkan ke OJK. Terus Anda melaporkan, bisa menyampaikan penyampaian informasi melalui website. Kita akan laporkan juga ke KOJK Yogyakarta, maka tim perlindungan konsumen Yogyakarta akan melacak laporan dari Mbak Yuliatin. Supaya jangan banyak masyarakat menjadi korban. Benar nggak sih koperasi? Kok memberikan investasi sih? Koperasi kok bukan simpan pinjam, tapi kok malah memberikan investasi 15% lagi sebulan. Masuk akal nggak ya? Tak lapor ke OJK, lapor ke Mbak. Kemudian yang pengaduan, gitu ya, pengaduan, Pak, Bu, OJK, saya kehilangan uang 3 juta di tabungan saya di BCA Gejayan. Saya sudah lapor dan saya belum ditelepon oleh BCA lagi. Saya yakin BCA lalai sehingga uang saya hilang. Itu namanya pengaduan. Begitu Anda memasukkan pengaduan ini, maka akan ada tim yang mengontak untuk minta bukti-bukti. Mana yang hilang 3 juta? Buktinya apa? Screenshot-nya seperti apa? Namanya, nomor rekening berapa? Namanya siapa? Sehingga pada waktu pengadu ini menyampaikan di pengaduan, teman-teman, inilah hebatnya. Ini kayaknya Mbak Septina suaranya masuk ya. Sekarang udah. Makasih. Begitu Anda masukkan pengaduan di sini, maka kalau Anda milih BCA manapun, contoh ya, BCA Gejayan gitu, maka begitu masuk, maka timely di saat yang sama akan muncul kling, gitu kan, bunyi kling, di mana PIC BCA Pusat akan membuka notifikasi dari Anda. BCA Pusat pasti akan mengontak BCA Gejayan. Hai BCA Gejayan, ini ada pengaduan saudara X mahasiswa dari UNY, katanya 3 juta hilang. Tolong segera, karena 20 hari kerja harus menyampaikan penjelasan ke pengadu. By online juga, atau enggak mungkin lewat telepon. Itu ketentuannya, teman-teman. Ingat ya, 20 hari kerja, bukan 20 kalender. 20 hari kerja, mungkin sekitar sebulan. Jadi itu harus ada yang menjawab. Kira-kira gitu ya teman-teman. Nah, inilah yang saya ngomong. Ini perhatikan teman-teman. Kalian kalau mau bikin skripsi bisa. Kalau mau tertarik gitu ya. Perhatikan teman-teman. Pengaduan di sektor jasa keuangan. Best practice internasional. Dimanapun akan Anda, Singapura, apakah Anda akan ke London dan macam-macam, inilah proses. Jadi kalau perhatikan ya, kalau Anda contohnya di sini Mas Wildan sebagai konsumen, perhatikan. Konsumen, ini ya ada tahap 1 namanya internal dispute resolution pada pelaku usaha jasa keuangan. Contoh, Mas Wildan tadi yang kehilangan uang 3 juta. 3 juta merasa saya tidak melakukan gitu ya, tiba-tiba rekeningnya hilang 3 juta di BCA Gejayan contoh. Maka yang dilakukan oleh Mas Wildan adalah menyampaikan pengaduan ke BCA atau melalui sistem tadi, aplikasi perlindungan portal konsumen tadi. Anda sebagai konsumen menyampaikan pengaduan ke BCA. Dan BCA wajib untuk menangani dan menyelesaikan. Itulah yang disampaikan, itulah yang dinamakan dengan internal dispute resolution. Wajib itu. Mas Wildan bukan ke OJK. Mas Wildan ke BCA-nya. Biar dijawab dulu, karena yang melakukan pekerjaan itu adalah mereka. Bisa langsung ke BCA, bisa melalui APPK tadi. Podo, Mas.
Jangka waktu 20 hari kerja memberi penjelasan seperti apa itu standar di peraturan. Sehingga BCA harus menyampaikan penjelasan, upaya penyelesaian ke Mas Wildan. Syukur-syukur selesai, pengaduan selesai. Nah, perhatikan ini teman-teman. Ketika jawaban BCA tidak memuaskan Mas Wildan tidak terima. BCA ngomong gini, Mas Wildan, Anda korban social engineering. Anda sendiri yang teledor, Anda sendiri yang memberikan OTP, one time password, atau mungkin nomor PIN-nya ke orang yang tidak harus Anda berikan. So, derita lu, gitu ya, salahmu dewe. Gitu. Mas Wildan nggak terima, loh saya nggak melakukan apa-apa. Saya tidak melakukan memberi OTP apa. Sehingga pengaduan yang tidak terima itu menjadi sengketa. Bedanya sengketa dengan pengaduan itu. Sengketa adalah pengaduan yang tidak terselesaikan antara dua pihak. Nah, sengketa ini OJK dengan individu sudah membentuk namanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang gratis Mas sampai nilai 500 juta. Melalui sistem APPK, kalau Mas Wildan nggak suka, tinggal klik lanjut ke APPK, maka pengaduan Anda akan berpindah ke LAPS. LAPS akan menghubungi Mas Wildan. Mas Wildan ceritanya bagaimana? Fakta dan buktinya seperti apa? Tolong laporkan kami. Bahkan ditelepon atau mungkin dicatat. Itulah yang dinamakan external dispute resolution. Di negara lain ada yang namanya ombudsman, financial ombudsman gitu ya. Ada yang namanya banyak kan. Di Singapura ada namanya sendiri, di Malaysia ada namanya sendiri, di Inggris ada namanya sendiri. Rata-rata pakai financial ombudsman. Sehingga itulah yang disebut dengan lembaga alternatif dengan sengketa. Namun untuk konsumen-konsumen yang besar dan bersengketa gitu ya, contoh ada nasabah BCA yang sampai nilai gugatannya hilang 5M gitu. Mereka kadang-kadang tidak menggunakan APS, tapi yuk BCA kita ke pengadilan aja deh. Pengadilan Negeri Yogyakarta. Boleh nggak? Boleh. Sepanjang para pihak sepakat, mereka bisa memilih pengadilan untuk penyelesaian. Itu ya, secara umum seperti itu teman-teman. Jadi ada internal dispute resolution, ada external dispute resolution. Nah, OJK ngapain Pak? Selain memonitor penyelesaian ini, OJK mengurusi kalau ada dugaan pelanggaran. Kalau ada pengaduan yang diduga melanggar peraturan kami, maka pengaduan itu kita ambil alih, kita yang menyelesaikan. Saya ulangi ya. Kalau ada pelanggaran menghasilkan pengaduan, atau pengaduan itu indikasi melanggar peraturan kami, maka OJK mengambil alih. Menyelesaikan pengaduan itu, memanggil direkturnya, ini gimana, karena kamu melanggar, bayar, selesaikan, kesepakatan. Jadi teman-teman ya, jadi kira-kira itulah pengaduan kita selesaikan seperti apa. Nah, yuk kita ngomongin market conduct nih teman-teman. Ini bukan ilmu baru, sebenarnya ini lama, cuman lagi hangat-hangatnya di Indonesia ya. Perhatikan teman-teman, kalau Anda bisa memahami ini, keren ini. Karena belum tentu teman-teman Anda di universitas lain memahami. Perhatikan teman-teman. Ini kalau OJK menyelesaikan pengaduan dalam kerangka pengawasan secara umum, sebenarnya OJK itu melakukan dua hal. Pengawasan prudensial dan pengawasan market conduct. Pengawasan market conduct itu intinya adalah, gampangannya ya teman-teman ya, pengawasan market conduct itu saya ganti bahasa Indonesianya ya. Pengawasan perilaku. Perilaku siapa Pak? Perilaku perusahaan. Loh, kenapa perilakunya diawasin segala? Ya, buat apa? Kan Bapak di OJK sudah memiliki pengawasan prudensial. Sebenarnya teman-teman, keduanya saling mendukung, saling melengkapi, saling memperbaiki. Pak, bedanya apa Pak? Perhatikan, yang warna sebelah kiri teman-teman. Pengawasan prudensial yang menjadi tolok ukurnya, yang diutamakan adalah kesehatan POJ. Pengawasan bank, pengawasan perusahaan efek, perusahaan asuransi, mereka melakukan pengawasan ini untuk memastikan bahwa mereka sehat.
BCA sehat, Mandiri sehat, BPR Gunung Kidul sehat, BPR Gejayan sehat. Intinya adalah kesehatan. Makanya dicari, yang di-review adalah rasio keuangan, solvabilitas, GCG, good corporate governance seperti apa, pelaporannya rajin apa enggak, likuiditasnya cukup apa enggak, CAR kalau di bank gitu ya, permodalannya oke apa enggak, risikonya dimitigasi apa enggak, manajemennya oke apa enggak. Itu fokus dari pengawasan berprinsip. Kalau pengawasan market conduct, yang dilihat adalah perilakunya. Kita lihat yuk, BCA memang keren sih, di Jogja memang keren, nggak ada sehat sih. Tapi ada nggak pengaduan yang tidak dihandle oleh dia? Ada nggak produk yang membahayakan kepada konsumen di Gunung Kidul yang nggak ngerti apa-apa, konfigurasi sadar? Apakah perjanjian produknya itu oke apa enggak? Merugikan konsumen apa enggak? Nek ono pengaduan konsumen keteteran nggak? BCA diemin nggak yang dikejain? Intinya begini teman-teman, saya ngasih contoh ya, saya ngasih contoh supaya teman-teman paham. Ketika Wildan punya adik gitu ya, contohnya di SMA ya, Wildan akan mengawasi gitu ya, adikku tak awasin supaya kelak menjadi anak yang soleh dan anak yang pintar berbakti. Wildan tidak hanya melihat rapotnya adik, tapi Wildan sesekali akan melihat situ masjid enggak. Itu dia anak itu tahu tentang zakat enggak? Kalau ketemu orang tua salim enggak ya? Hormat enggak sama orang tua? Jadi tidak keren dinilai akademik, tapi juga keren di perilaku. Dengan pengawasan itu, insya Allah adiknya pasti keren. Karena rajin sekolah, rajin belajar, juga rajin ibadahnya, perilakunya. Sama, OJK berkepentingan untuk memastikan bahwa BCA kuat secara permodalan, kuat secara likuiditasnya, KR-nya keren gitu ya, asetnya terus berkembang, tapi juga BCA juga keren dong. Setiap ada pengaduan diselesaikan dengan perjanjian produknya oke banget, tidak merugikan konsumen. Konsumen nggak keleleran, konsumen selalu diedukasi. Insya Allah kalau kedua itu dijalankan, maka BCA akan sehat walafiat. Bahkan bisa menyejahterakan masyarakat atau sebagai orang yang menggunakan produk. Jadi untuk pengawasan ini beda. Skill yang dibutuhkan adalah keahlian yang lebih bersifat analitis dan matematis. Kalau skill di pengawasan market conduct lebih bersifat psikologis dan investigatif. Sehingga cara pengawasannya beda. Ya, jadi teman-teman sekarang udah paham. Oh, aku ngerti market conduct itu ngomong tuh ternyata yang lagi diomongin banyak orang market conduct. Oh, ternyata maksudnya market conduct itu perilaku tuh. Jadi mengawasi orang dari perilaku. Dan mengawasinya tidak datang ya teman-teman ya, tidak nongol gitu ya, enggak. Dan pada waktu melihat akhirnya, nek kowe ning masjid tak delok ya kowe ya. Sholat berapa rakaat kowe. Enggak begitu gitu. Yang kamu lakukan adalah secara diam-diam kamu akan mengamati. Kami juga secara diam-diam kami akan mengamati. Pura-pura beli produk, pula-pula jadi konsumen. Kalau jadi konsumen ini becak kejayaan dia pakai ya, didengke wae, atau dia kan selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya. Bu, saya mau beli reksadana, ada reksadana. Oh ada Pak, kami ada reksadana dari contoh dari Millennial Asset Management. Kami jelaskan dulu ya Bu sebelum Bapak Ibu membelinya. Kita pura-pura Mas, Mbak. Kita pura-pura sebagai kita melihat website, kita download perjanjian profit. Aman nggak? Oke, berikutnya. Inilah yang saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Saya tidak jelaskan satu persatu, tapi intinya moga-moga dengan menerapkan 5 prinsip ini, konsumen Indonesia, konsumen sektor jasa keuangan Indonesia, insya Allah aman. Edukasi yang memadai, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, keterbukaan dan transparansi informasi, perlindungan aset dan privasi serta data konsumen, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Ini 5 prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang diusung OJK di peraturan. Ya teman-teman ya. Good. Ini menunjukkan bahwa pada waktu kita menegakkan market conduct,
Perhatikan, itu ada angka-angkanya lingkarannya. Dari mulai desain produk, penyediaan informasi produk, memasarkannya, menyusun perjanjian produk, pemberian layanan produk, sampai menangani penjualan, itu kita atur, kita awasi. Gampangannya gini ya, pada waktu nanti si Septina membuat produk makanan yang berwarna cerah dan merahnya itu cerah banget, apakah itu pewarna makanan atau pakaian gitu ya. Dari desain produk makanannya sudah kita awasi. Kamu menggunakan pewarna pakaian nomor sekian. Nggak boleh, berbahaya bagi manusia. Pada waktu penyediaan informasi, Bapak, Ibu, adik-adik, saya jualan makanan loh, ini warnanya menarik sekali, warnanya merah. Kita lihat informasinya benar apa enggak. Ingredients-nya jelas apa. Pada waktu memasarkannya juga kita akan melihat. Ini bohongin apa enggak. Merahnya ini merah makanan loh, ini sumbo gitu, mencoba ngomong gitu ya. Merahnya merah makanan loh. Pada waktu memasarkan jujur apa enggak? Pada waktu membuat penyediaan produk adil apa enggak? Pada waktu menjual memberian layanan produk oke apa enggak? Nek ono pengaduan keleleran apa enggak? Satu siklus ini kita awasi yang dinamakan dengan pengawasan market conduct. Teman-teman kalau membuat skripsi mengenai market conduct keren ini, karena ini suatu hal yang baru. Nah, sebelum saya tutup, sudah beberapa presentasi saya sampaikan ke teman-teman, gitu ya. Saya simpulkan, gitu ya. Masih ada presentasi satu lagi, tapi ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman, kalaupun pada waktunya nanti Anda menjadi konsumen sektor jasa keuangan, perhatikan ini. Ini bukan rumus atau teori, ini adalah pengalaman kami. Semoga bermanfaat bagi kalian pada waktu nanti menggunakan produk dan layanan sektor jasa keuangan. Tipsnya gini, pada waktu Anda menggunakan, pahami Anda itu butuh nggak? Dan kemampuanmu sepiro. Butuh dan mampu ini harus klop. Untuk memilih dan menggunakan produk apa. Bank itu transfer gitu ya, tabungan, deposito, dan lain. Mau milih asuransi kesehatan, asuransi kematian, unit link terus. Pembiayaan juga gitu, gampangnya gini. Gaji, contoh ya teman-teman, gaji awal sebagai pegawai baru 4 juta gitu atau 5 juta. Contoh, aku menggunakan, aku kemarin udah ngerti leasing dari Pak Udi, aku mau kredit mobil lah. Supaya keren, kalau ngantor tuh keren gitu. Dilirik cewek-cewek gitu ya, menggunakan leasing membeli mobil. Perhatikan, Anda butuh enggak? Plus, Anda mampu enggak? Masuk gaji 4 juta, 2,5 jutanya untuk cicilan motor atau mobilnya. Kamu hidup 1,5 juta iso ora? Bahkan belum nabung udah nyicil motor atau mobil. Nah, perhatikan, kalau mampu enggak apa-apa. Karena sudah punya tabungan sebelumnya enggak apa-apa juga. Jadi pada waktu awal Anda harus paham mengenai butuh dan mampu. Setelah itu, oke, aku mampu kok mau nyicil motor. Pakai contohnya pakai Jogja Finance gitu ya. Sebanyak 750.000 per bulan motor untuk ngantor supaya aku nggak pakai angkot ngirit. Oke, butuh dan mampu. Kemudian pada waktu memilih itu, pilih perusahaan yang izinnya diawasi oleh OJK. Karena masih banyak di daerah-daerah yang abal-abal ngomongnya diawasi oleh OJK, berizin dari OJK. Pada faktanya enggak. Kasihan konsumen. Begitu ngomong ke OJK, waduh Pak, mas tidak kami awasi, mohon maaf, kami tidak bisa membantu. Nah Pak, caranya piye Pak? Kan akeh banget Pak, leasing, bank akeh banget, aku bingung. Telepon 157, Anda bisa bertanya. Mas, Mbak, apakah leasing di Kejayaan ini diawasi oleh OJK? Apakah leasing di Janti itu diawasi oleh OJK? Kalau mau keren lagi, cari info kinerjanya, ada pasti. BCA Finance ada di website. Anda aman nggak ya? Sehat nggak ya? Cek pengaduan BCA Finance, ada nggak ya di Jogja? Cek, searching, pengaduan BCA Finance di Kejayaan, ada nggak ya? Setelah yakin, Anda beli, kan ada perjanjian kontrak. Baca, teman-teman. Hak Anda apa? Kewajiban bayarnya berapa? Berapa lama?
suku bunganya berapa, ketentuan seperti apa, kalau ada risiko-risiko ada. Semua ada di kontrak. Baca Mas teman-teman. Jangan karena kepengen begitu dapat motor di rumah, terus lali, kontraknya ditinggal, bahkan disimpan yang hilang. Baca dulu. If ada masalah atau pertanyaan, maka Anda harus tahu kontaknya BCA Gejayan itu nomornya piro, atau kontak center BCA nomornya berapa. Jangan kalau ada masalah baru, aduh, aku mau ngadu BCA call centernya berapa ya, jangan. Begitu Anda menggunakan produk layanan suatu perusahaan, langsung catat kontak centernya berapa. Syukur-syukur ada nomor email. Jika Anda tidak diindahkan, maka Anda bisa lapor ke OJK. Yang tadi ya, ngomong dulu ke POJK, tidak diindahkan menjadi penghuni. Kalau Anda merasa ada, aduh, Pak, saya dilanggar, ini pelanggaran. Anda bebas melaporkan kepada OJK. Kira-kira gitu ya teman-teman. Terima kasih. Saya seperti biasa saya akan senang sekali kalau mau bertukar pikiran seperti ini. Caranya sebentar ya. Saya akan keluar dulu. Stop share. Oke, teman-teman. Bahan sudah saya sampaikan. Mari kita diskusi sampai sekitar setengah jam. Adakah yang bertanya teman-teman? Jelas apa enggak? Atau bingungin atau bosenin? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya pilih. Saya belum pernah ketemu sama Helena Putri Sitopu. Ada Mbak Nabila. Oh, ada, sorry. Ntar ya. Mbak Helena, ntar ya. Nanti saya akan sapa lagi. Mbak Nabila, ada pertanyaan kah? Halo, Baik. Mbak Nabila. Terima kasih waktunya, Pak. Ya. Saya izin bertanya. Waktu pengaduan itu kan konsumen mengadu ya, Pak. Nah, itu apakah ada kemungkinan konsumen itu diaduin balik gitu, Pak? Dan kalau ada kemungkinan tersebut, apakah dari OJK itu memberikan perlindungan hukum atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, good, Mbak. Oke, pertanyaan bagus. Sepanjang Anda menuntut hak Anda sebagai konsumen, Mbak, insya Allah nggak ada masalah, dan kalaupun ada apapun akan kami lindungi. Contoh ya, ini contoh aja. Uang Anda hilang tadi ya, contoh di BCA Gejayan gitu ya. Hak Anda dong. Hak Anda untuk menanyakan, mengadu, bahkan berkirim surat apapun gitu ya ke BCA. Itu hak Anda. Terus BCA bisa begini, wah ini kurang ajar ini Mbak Nabila ini, gara-gara pengaduan dia, saya merasa nama saya jelek nih di Gejayan, Jogja. Terus akan melakukan ulang gitu ya, menuntut ulang. Ini Mbak, sepanjang Anda melakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan dan itu hak Anda, tidak ada dasar BCA untuk mengadukan. Yang sering terjadi adalah begitu Anda nggak selesai atau Anda nggak suka gitu, Anda posting. Nah ini berarti kan teman-teman ya, Anda harus mulai belajar dan kita harus hati-hati semua. Saya juga lagi mempelajari itu mengenai undang-undang ITE. Pada waktu Anda menjelekkan tanpa dasar dan ada di medsos, Facebook, Instagram, website, itu Anda harus hati-hati. Karena Anda bisa disu, apalagi tidak berdasar, apalagi Anda salah. Anda menyebarkan pemberitaan yang tidak benar terhadap suatu institusi. Atau bahkan jangan institusi orang. Sekali lagi ya, baca undang-undang ITE. Pada waktu Anda menjelekkan tanpa dasar, tanpa bukti, menyebarkan ini kepada masyarakat, Anda juga harus berpikir ulang. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu di publik, Anda menyalurkannya ke pengaduan BCA ya ke BCA. Datang jengkel ke BCA ya datang ke BCA. Saluran pengaduan BCA ya kalau BCA, maka Anda tidak masuk. Jadi sekali lagi Mbak, sepanjang Anda melakukan pengaduan sesuai dengan hak, salurannya sebagaimana yang kita tetapkan,
dan Anda tidak melanggar mengenai contoh dari undang-undang ITE, insya Allah tidak terjadi itu. So, nggak masalah. Anda sebagai konsumen, Anda punya hak untuk melakukan. Itu ya, Mbak Nabila, cukup jelas? Baik Pak, cukup jelas. Lalu kalau dirasa ada masalah gitu, apakah OJK melakukan perlindungan hukum, Pak? Nah, yang dimaksud dengan perlindungan hukum itu gini, Mbak. Pada waktu Anda, contoh lagi diterusin gitu ya, Anda sudah mengadu di BPR Gunung Kidul gitu ya, terus pihak BPR-nya semena-mena, Anda bahkan dilecehkan atau mungkin tidak diurusin, nengkewe orang yang ngurusi ini gitu. Maka Anda bisa mengadu ke OJK. Karena OJK yang bisa melakukan jewer, push up, turun guling-guling itu OJK. Tentunya sekali lagi, meskipun kita otoritas, bukan berarti kita otoriter ya, tetap harus sesuai tadi peraturan. Kita melakukan apa, ada peraturan. Kalau sesuai peraturan mereka salah, maka mereka akan kita perintahkan. Namanya surat perintah untuk menyelesaikan pengaduan kepada Mbak Nabila. Itu kira-kira Mbak Nabila. Baik Bapak, terima kasih Pak. Sami-sami. Saudari Helena Putri Sitopu, silahkan bertanya. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak? Putus-putus atau? Agak putus-putus dikit Mbak. Coba diulangi. Oke, apakah ini sudah terdengar dengan jelas Pak? Masih putus-putus? Agak putus-putus, nggak apa-apa Mbak. Ngomong aja, nanti saya coba. Oke, siap Pak. Sebelumnya terima kasih. Saya Helena Putri dengan NIM 2183241055. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait pengawasan dari Prudential dan Market Conduct. Itu kan dari OJK terhadap jasa keuangannya. Nah, di sini saya ingin bertanya sebagai kalau di reksadana itu kan terbagi menjadi 3, ada pasar uang, obligasi, dan ada juga saham. Nah, sering kalau khusus saya sendiri karena saya ingin minim resiko, saya meletakkan uang saya di pasar uang dan obligasi. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya loss kan Pak, atau auto reject bawah istilahnya kalau di dunia persahaman. Nah, kalau di saham itu kan ada yang namanya analisis fundamental sama analisis teknikal. Nah, kalau di pasar uang sama di obligasi ini sendiri apa ya Pak? Saya soalnya belum pernah kedengar. Saya ingin mengetahui gitu kalau dari konsumen sendiri bagaimana ya caranya kita untuk menganalisisnya. Saya ingin lihat dari sisi analitis dan sistematis begitu Pak. Kalau misalnya ada juga yang secara psikologis dan investigasi juga saya juga perlu tahu begitu Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Elena. Ini pertanyaanmu abot ya Mbak. Aku coba menjawab ya. Oke gini Mbak. Makasih Mbak. Ini luar biasa nih Mbak Elena sudah mulai investasi ya di reksadana. Kalau pasar uang relatifly Anda aman. Maksudnya aman adalah yang ngono-ngono wae Mbak. Tidak ada banyak gejolak karena pasar uang itu relatively flat gitu ya. Anda hanya kayak nyimpen. More and less seperti orang menyimpan. Tapi kalau reksadana obligasi, karena yang dibeli adalah surat utang, pertama Anda harus tahu dulu. Contoh nih ya, Anda membeli reksadana Pasifik A gitu ya. Pasifik A itu adalah reksadana obligasi atau surat utang yang Anda kan di proposalnya ada tuh enggak, ya kan? Dibelikan 50% surat obligasi PDAM, 25% surat obligasi Indosat, 25% lagi surat obligasi Waskita Karya. Karena reksadana itu adalah gabungan dari mereka, maka kalau Anda mau mempelajari, ya pelajarilah mereka. Karena di prospektus dia, Mbak, Pak, dapat ini susah. Enggak. Satu, Anda bisa di Bursa Efek Indonesia, download laporan keuangan mereka, atau Anda searching aja di website mereka. Maka di setiap prospektus mereka, obligasi masing-masing itu, pasti ada yang namanya analisa risiko. Oh, Waskita itu risikonya adalah A. Oh, Indosat itu risikonya adalah B. Oh, bla bla bla. Jadi dari situ Anda akan memahami, oh, aku beli reksadana obligasi namanya Pasifik A relatively oke, karena satu di sektor teknologi, satu di sektor transformasi,
satu lagi di sektor perbankan. Blend of them, gitu ya. Anda akan mendapatkan formula yang oke menurut Anda. Gitu. Jadi Mbak, bisa nggak? Bisa. Caranya piye Pak? Gitu. Anda memang harus baca. Kalau Anda udah mulai masuk ke analisa, Anda harus baca sendiri laporan keuangannya. Karena di reksadana, walaupun ada prospektus singkat, Anda hanya diceritakan. Kalau Anda menjadi investor yang benar-benar, jangan cuma percaya Mbak Ellen. Download sendiri, kalau perlu print sendiri, baca. Indosat itu kayak apa surat utang? Pernah gagal apa? Telkom itu seperti apa? Waskita Karya seperti apa? Atau BUMN lain Indofarma seperti apa? Jadi kalau Anda melakukan itu, insya Allah bisa. Jadi cukup jelas Mbak, artinya bisa melakukan itu. Bisa melakukan itu, ambil dokumennya, jangan hanya percaya sama prospektus, tapi Anda source langsungnya Anda dapatkan, Anda baca. Kira-kira gitu ya Mbak? Oke, Bapak izin menanggapi. Saya ambil kesimpulan, berarti bukan hanya melihat prospektusnya saja ya Pak, kita juga harus lihat langsung laporan keuangannya begitu, untuk melihat return-nya setiap tahun, bagaimana loss profit-nya begitu ya Pak. Ya. Baik Bapak, cukup jelas, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak. Mbak. Aku nambahin dikit ya Mbak Ellen ya. Contoh nih, pada dulu gitu ya, saya ngomong dulu. Pada waktu Anda, matahari itu udah ada di mana-mana ya. Di Jogja, departemen store kayaknya tambah gede. Terus pada waktu itu Anda beli, oke, gue beli matahari deh. Surat utang atau saham matahari. Teman-teman, sekarang sahamnya hancur gara-gara apa? Online, Mbak. Teman-teman sekarang belanja atau ke mall itu tidak beli. Teman-teman hanya melihat, barangnya bagus ya matahari, dan Anda mencari di online. Oh, ini Zaranya bagus nih. Warnanya hijau, Versace gitu ya, lagi ngetren gitu kan. Cari Anda akan cari di Tokopedia ada nggak ya? Kayak begini. Jadi Anda di mall sekarang adalah cuci mata dan makan atau hangout. Tidak untuk berbelanja. Itulah kenapa saham matahari langsung anjlok. Itu berbeda. Dulu sekitar tahun 2000-an, wih keren matahari, pokoknya nomor 1. Sekarang berat. Ya. Jadi online itu digital membuat persaingan menjadi berubah, matahari menjadi turun. Contoh seperti itu. Jadi harus dilihat perkembangan ekonomi juga. Ya. Kemudian, makasih Mbak, ada Mas Wildan. Silakan Mas Wildan. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan Pak. Di sini saya izin bertanya ya Pak. Sebelumnya itu saya pernah dengar sebuah kasus gitu ya Pak. Jadi kasusnya itu sebut aja Ibu A ini tiba-tiba ke transferan sejumlah uang yang sangat besar gitu Pak. Nah, karena jumlahnya itu besar, jadi Ibu A ini nggak langsung pakai uang tersebut gitu Pak. Jadi uangnya itu di-keep dulu sama dia selama beberapa tahun. Oke. Nah, karena sudah beberapa tahun itu tidak ada yang melakukan tindakan itu atau nanyain uang tersebut, akhirnya uang itu dipakailah oleh si Ibu A ini Pak. Tapi tiba-tiba ada salah satu pihak bank yang menuntut ibu tersebut untuk mengembalikan uang yang ketransfer ke rekening Ibu A tersebut Pak. Nah, dalam hal ini Ibu A ini tidak terima karena masalah ini sudah lama gitu. Ibu A ini dapat uangnya udah lama. Nah, menanggapi kasus ini, apakah ada peran sendiri dari OJK gitu Pak dalam kasus ini? Terima kasih Pak. Baik, makasih Mas Wildan, menarik kita diskusikan. Tapi saya ngambil contoh dulu ya. If nih Mas Wildan tiba-tiba ya di rekeningnya mungkin biasanya menerima dari kiriman Bapak Ibu mungkin sekitar 5-6 juta gitu ya. Tiba-tiba bukan dari Bapak Ibu gitu ya. Mungkin dari namanya Albert gitu ya. 500 juta. Nek kira-kira menurut Mas Wildan ini itu meh dinengke wae apa meh sampean ketar-ketir rekso turu ketar-ketir gitu, akhirnya besok ke bank ngomong ke bank, Pak saya kok masukkan 500 juta ki piye gitu. Mas Bidan kira-kira ini dari sisi praktis dulu ya sebelum ke peraturan. Menurut Mas Bidan gimana? Apakah mau diem aja atau deg-degan rakaruan besok akhirnya ke bank gitu? Kalau menurut saya sih mungkin saya keep dulu kali ya Pak ya, atau mungkin atas salah transfer bisa ngehubungin itu, karena
kurang tahu juga prosesnya gitu Pak kalau ke bank, atau mungkin barangkali itu dari kenalan saya tiba-tiba gitu kan, bisa aja gitu ya Pak ya. Oke. Jadi Oke. mungkin saya keep dulu gitu. Oke. Sekarang Mas ya, ini contoh nih. Kalau sekarang peraturannya yang sekarang lebih ke sekarang ini. Secara umum dulu ya. Jika ada transferan lebih dari something gitu ya, sekitar 200 juta ke atas atau berapa, itu pasti ada klarifikasi. Pasti ada klarifikasi dari petugas bank. Sekarang loh ya, saya ngomong sekarang loh. Karena sekarang itu aku PPT, kalau transaksi gede, terutama bahkan sampai 500 juta, pasti ada kan detail. Saudara Wildan, Anda menerima transfer dengan nomor sekian atas nama Salsabila Azizah sebesar 500 juta, apakah benar Bapak melakukan transaksi seperti itu? Pasti gitu, Mas. Now, sebelumnya bagaimana? Ini, Mas, perhatikan, inilah gunanya pada waktu Anda membuka tabungan, Anda membaca term and condition. Perhatikan, pada waktu Anda membuka tabungan pun, Anda pasti akan ada perjanjian. Ada hak, ada kewajiban. Sepanjang bank punya hak untuk melakukan itu, atau Anda punya kewajiban untuk melaporkan, maka bank berhak untuk melakukan klarifikasi, memanggil, atau mungkin mengembalikan uang yang salah itu. Sekarang bisa Anda bayangkan, bukan bank yang bermasalah sebenarnya. Kalau saya salah, saya mau mengirimkan 50 juta ke Helena, tapi tiba-tiba saya kirimkan ke Henny, itu uang saya, gitu. Maka konsumennya marah nggak, Mas? Bukan banknya loh, Mas. Bukan banknya yang salah. Konsumennya yang salah. Keliru, dalam ini lalai. Pasti konsumen juga ingin mengembalikan uang itu kan. Aduh, mohon maaf nih, Mbak Bu Henny, sebenarnya 50 juta itu untuk Ibu Helena. Konsumen akan menyecar bank, tolong dong selamatkan uang saya. Terus Bu Henny, karena sudah enak melebu aku, kadung seneng aku. Bahkan udah mau tak beliin apa, nggak boleh, ini uang saya udah masuk. Fair nggak, Mas? Not fair enough gitu ya. Jadi sebenarnya itu udah ketentuannya, itu ada ketentuannya. Dan that is uang orang, bukan uang bank. Bank itu hanya mengembalikan hak yang salah kirim kepada haknya. Pada waktu melakukan itu, dia dilawan oleh orang yang ketempatan secara tidak sengaja itu. That's other people money, gampangnya gitu, Mas. Nah, yang salah bank nggak? Bank nggak salah, Mas. Yang transfer kan si X tadi. Saya yang salah saya. Saya salah mau ke Helena, tapi kekirim ke Henny. Kemudian saya lapor ke Bank BCA. BCA melacak, oh nangkringmu di Henny, Pak. Tak boleh Henny saya. Di kos-kosan, susah nyari, tiba-tiba 3 hari baru ketemu. Henny, sorry, ada salah transfer dari ibunya Ibu Helena, ibunya Mbak Helena, transfer 50 juta. Tolong dikembalikan. Kami akan mencabut dari rekening Mbak ini untuk kami kembalikan ke Ibu Helena. Mbak Henny ini nggak terima, Mas. It's not fair gitu ya. Tapi itu dari secara perilaku. Dari sisi ketentuan bank berhak melakukan itu. Makanya baca di kontrak pada waktu Bapak Ibu, teman-teman membuka tabungan. Pasti ada mengenai hal itu. Kira-kira gitu Mas Wildan. Ada komen lagi? Mohon maaf. Kalau misalkan case-nya itu bukan antara orang dan orang gitu ya Pak. Misalkan antara Ibu A dan company bank tersebut, itu apakah sama juga atau gimana Pak? Contohnya gimana Mas? Sorry. Misalkan kelalaian dari pihak banknya gitu Pak. Bukan kelalaian dari konsumen yang salah transfer gitu maksudnya. Oh iya. Oke. Sebenarnya sami mawon Mas. Kalau BCA, contoh ini ya. BCA, ibunya Mbak Helena dari Medan ke BCA sana, BCA di Medan gitu ya. Kemudian transfer karena nomor rekeningnya hampir sama dengan Mbak Penny, terus kekirim ke Mbak Eni. Atau kan BCA-nya sudah menerima uang cash, dalam hal ini ibunya Mbak Helena sudah memberikannya cash. Oke. Ibunya Mbak Helena jauh-jauh dari Nias datang ke BCA Medan membawa uang cash. 50 juta ya buat bayar apanya Mbak Helena lah, mungkin mau skripsi atau apa. BCA menerima, kemudian BCA memasukkan dalam bentuk wesel atau mungkin transfer. Sing salah BCA-nya kan Mas. Ya kan, salah BCA-nya nih. Masuk ke Bu Henny. Nah, Bu Henny, Mbak Henny-nya ngomong, aduh lumayan ini yang ini. 50 juta lebih nomplok, tapi uangnya siapa ya? Kok aku enggak telepon ibu di Solo, Bu, kirim aku 50 juta ya?
Orang, Pak, ngirim aku, Pak, Mas, naik tangga. Apakah dengan itu terus Mbak Eni bisa menggunakan uangnya Ibu Helena, Mas? Yang lewat bank. Bank salah, bank teledor. Ini ya, kalau kejadiannya adalah bank ikut salah, yes. Itu pasti kalau itu kejadian ketahuan sama OJK, pasti akan ditegur, Mas. Ada surat itu. Kesalahan dari pihak bank. Itu udah hukuman tersendiri. Tapi uangnya, Mas, uangnya itu tetap uangnya ibunya Ibu Helena. Sehingga bank berhak untuk pastinya minta maaf. Mungkin ada redress itu permintaan dalam bentuk uang atau pernyataan gitu ya. Ibu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan melakukan ganti rugi, uang kaget lah atau apa, mungkin 5 juta atau berapa, tapi 50 jutanya jangan dikip oleh Bu Heni. Itu bukan haknya. Bank tetap salah, bank tetap kena sanksi, tapi uangnya tetap miliknya Ibu Helena. Kira gitu, Mas Lidan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Sama memang itu debatable, Mas. Tapi percayalah itu pasti kalau itu terjadi, bank pasti insya Allah ya, kalau memang itu terjadi biasanya menang. Di pengadilan. Tapi saya masih agak gitu loh Pak. Gimana, kalau Mas, memang ada kesalahan. Tapi saya masih agak bingung gitu Pak, maksudnya agak janggal kalau misalkan emang itu kesalahan bank gitu ya, kenapa pihak bank tuh nggak melakukan langsung kayak ada tindakan gitu, begitu ada kesalahan transfer ya langsung ditarik lagi gitu uangnya. Kenapa setelah di-keep bertahun-tahun baru ada tuntutan untuk mengembalikan uang tersebut gitu loh Pak. Itulah kelemahan pihak bank, Mas, yang mungkin dia takut gitu ya, lapor, karena kan kalau ada pengawasan seperti itu ada laporannya ke OJK, BI waktu itu. Dia takut itu, Mas. Apakah itu kepala cabangnya takut, sampai banknya mungkin takut. Karena kalau ketahuan selesai itu. Itu menjadi dosa yang tanda kutip yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan bank. Kesalahan itu tidak seharusnya terjadi di lingkungan bank. Sehingga bagi yang bersangkutan mungkin memalukan, bahkan takut untuk melapor. Gitu, Mas. Tapi begitu bisa laporkan, pasti akan disetel oleh OJK. Surat langsung. Surat teguran. Dan yang kena biasanya direkturnya. Karena itu kesalahan yang basic lah. Kok bisa sampai salah, bank itu bisa sampai salah, itu harusnya nggak boleh. Kira-kira gitu, Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain mau bertanya? 2 lagi? By the way, aku mau nanya nih kepada kita nggak di sini. Mas Reza, Mas KPI Abu Bakar. Pagi Mas Reza, Assalamualaikum. Halo? Halo Mas Reza. Kayaknya lagi. Kalau 3 kali dipanggil nggak menjawab berarti nggak masuk Pak. Nggak gitu masuk Pak. Aduh, lais kayak Mas. Kemarin Bu dosen. Ada yang raise hand Pak Uji. Oh ya. Siapa ya Bu? Fitri Fadila Nur Afifah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Cukup jelaskah Mbak atau ada pertanyaan? Cukup jelas Pak, belum ada pertanyaan. Oke, Mbak Fitri tinggal di mana? Di Kulon Progo Pak. Oh, Kulon Progo. Oke, makasih. Ada yang pertanyaan lagi? Satu lagi deh mungkin ke Mas Ferry Sembiring, temannya Mbak Helena Sitopu. Halo Mas Ferry Sembiring. Halo Pak. Cukup jelaskah Mas atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas Pak dari penjelasan dari Bapak. Oke, makasih. Oke, ya, sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi nih, Mbak Yuliatin Hanifah. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Yuliatin Hanifah. Di sini saya ingin bertanya mengenai, misal nih Pak di ATM, misal ATM BNI nih. Di situ tuh ada, saya pernah ngeliat kasus, ada yang seseorang tuh nempel tripping ada stiker gitu di untuk yang ngambil uangnya itu. Nah, itu kan berarti kan bisa menipu orang dong. Jadi nggak bisa keluar gitu uangnya. Nah,
kenapa bisa hal itu terjadi? Apakah pihak bank itu tidak kontrol gitu ke ATM tersebut? Nah, apakah itu bisa dijadikan sebagai pengaduan kalau bank itu ada kelalaian tersebut? Ya. Begitu. Terima kasih. Langsung saya jawab Mbak Yuliatin, bisa sekali. Karena bank itu yang bertanggung jawab atas tools-nya yang mereka miliki, apakah dalam bentuk ATM maupun ruangan ATM-nya. Sehingga kewajiban mereka untuk melakukan namanya sweeping. Namanya tripping. Apakah ada kamera ditempelkan di situ atau ada korek api yang diselipin di situ sehingga orang agak susah gitu ya. Atau adakah gerombolan yang ada di situ, itu adalah kewajiban dari pihak bank. Sehingga beberapa pihak bank besar kalau memang kejadian yang namanya seperti itu gitu ya, pasti mereka akan bayar. Gitu ya Mbak, karena kelangahan mereka lah yang membuat anjungan mereka, tanda kutip ya, dikadalin oleh oknum-oknum. Ditempelin stiker palsu, ditempelin korek api, nggak bisa sampai masuk, nanti ada orang yang pura-pura mau menolong, padahal itu adalah pelaku. Gitu ya. Apakah ada stiker yang ganti nomor kontaknya menjadi nomor kontak pelaku, itu harusnya tanggung jawab dari pihak bank. Sehingga kalau kejadian seperti itu, laporkan saja. Biasanya sih mereka akan melakukan kesepakatan atau penyelesaian. Namun jika tidak, bisa dilaporkan ke OJK. Itu ya, beberapa bank besar sudah ngerti. Kalau kejadian seperti itu pasti dibantu. Ada bukti, karena mereka melihat CCTV, Mbak. Ada CCTV. Jadi teman-teman, di CCTV mereka, kita akan minta. Contoh ya, Mbak lapor, siapa korbannya? Saya, Pak Yuliatin. Di mana? Di ATM BCA Gejayan. Jam berapa? Waktu itu 2:30. Kita akan buka bareng-bareng CCTV jam 2 sampai jam 3. Ada nggak orang yang mencurigakan atau ada fakta bahwa itu adalah kewenangan dari pihak bank? BCA langsung bayar dia. Dia kan ganti dulu, dia akan ngejar pelaku. Itu kira-kira Mbak Yuliatin cukup jelas? Baik Pak, jelas sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tadi satu lagi siapa ya? Tadi mau bertanya lagi siapa ya? Adakah teman-teman? Ya udah, kalau memang nggak ada, terima kasih. Mohon izin Pak Udi, sepertinya ada satu pertanyaan Pak dari kolom chat. Oke, apa itu? Ya, ini dari Mbak Aisyah. Mungkin Mbak Aisyahnya mau menyampaikan langsung, boleh? Boleh, Pak. Mbak Aisyah mana? Makasih, Pierre. Iya, Pak. Apakah sudah saya dengar ya, Pak? Ya, monggo Mbak, silakan saya dengerin. Baik, izin bertanya Pak, terkait dengan pengaduan ke OJK gitu ya Pak dari konsumen. Nah itu apakah ada persyaratan tersendiri begitu Pak? Apakah dalam pengaduan tersebut seorang konsumen itu harus menyertakan bukti pelanggaran dari suatu bank atau dari konsumen itu bebas untuk melakukan pengaduan tanpa adanya bukti yang memadai seperti itu Pak? Atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, makasih Mbak Aisyah. Kalau teman-teman mau mengadu ke OJK, gitu, judulnya udah mengadu ya, bukan laporan. Harus ada bukti, Mbak. Nanti Mbak akan dimintai pada waktu melakukan ke APPK. Pasti ada form-form yang wajib Anda isi. Kalau enggak akan terpilih. Contoh ya, nama, nomor KTP, cerita kronologis, dan buktinya. Kalau enggak ada bukti, berat bagi kita untuk menindaklanjuti, Mbak. Contoh, buktinya adalah saya ikut asuransi X gitu ya. Tapi waktu saya melakukan klaim asuransi saya ditolak. Pasti ada bukti penolakan. Ada surat penolakan. Bahwa klaim saudara Aisyah untuk pengobatan sakit perut atau apapun ditolak oleh asuransi, let's say asuransi Manulife. Karena bla bla bla. Pasti ada surat. Pasti ada konfirmasi. Nah, kalau Anda merasa bahwa itu tidak adil, tidak sesuai dengan hak saya yang ada di perjanjian, saya bisa laporkan kepada OJK. Nah, itu Mbak maksudnya. Supaya pada waktu internal dispute resolution, pada waktu Anda menyampaikan pengaduan, pihak Manulife akan langsung baca. Oh, ada pengaduan dari Aisyah Ocha di Rumah Sakit Sarsito menggunakan asuransi Manulife untuk sakit perut sebanyak klaim 350.000 ditolak. Ini kenapa nih? Hai, Manulife Jogja, kenapa menolak ini? Itulah harus ada bukti, Mbak.
gitu ya, supaya pengaduan bisa segera ditangani, buktinya apa, transaksinya seperti apa, ada dokumen pendukung enggak, itu akan lebih mudah kita untuk menangani. Tapi kalau cuman saya kecewa, saya sangat sedih bahwa Manullah Jogja itu tidak sesuai dengan janjinya, saya jengkel lah, kita mau nanganinya bingung, buktinya apa gitu ya, ini mengenai apa gitu, kenapa ditolak, kita jadi bingung. Kira-kira gitu ya Mbak Aisyah, cukup jelas? Baik, sudah Pak. Terima kasih. Mohon maaf, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Aisyah. Mbak Tri Utami, monggo silakan. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya izin bertanya Pak terkait pengaduan itu. Nah, beberapa tahun yang lalu itu saudara saya tuh kan dia tuh menaruh uangnya itu di ATM gitu ya Pak. Nah, karena sekitar 2 juta gitu. Nah, tapi kan udah lama nggak diambil gitu. Nah, tiba-tiba itu dicek kembali di ATM itu tinggal 80.000 gitu Pak. Nah, sedangkan kan saudara saya itu kan udah tua gitu. Nah, dia nggak tahu gitu loh Pak proses pengaduannya gitu. Nah, apakah kan udah jalan beberapa tahun ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu gitu Pak. Nah, apakah kalau mau mengadu kan kalau ada batas waktunya nggak sih Pak untuk pengaduan itu kan misal itu kan kasusnya di 3 tahun yang lalu, kalau mau mengadukan di tahun ini tuh apakah boleh gitu Pak? Terima kasih. Oke, Mbak, kalau menurut peraturan memang ada jangka waktunya gitu ya. Tapi menurut saya untuk kasus mungkin itu Pak D atau mungkin Mbah atau siapa ya. Contoh yang bersangkutan ini teman-teman ya, tolong bantu. Kalau ada orang kayak gitu, tolong dibantu. Mbak Tri Utami bisa sebagai kuasa untuk menyelesaikan itu. Dibantulah orang-orang seperti itu Mbak. Karena kan sayang gitu ya, uangnya mungkin hilang atau tabungan. Tapi menurut hemat saya, ini jangan-jangan ini terlalu lama nggak dipakai, padahal ATM itu, layanan ATM itu ada biaya operasionalnya. Pakai nggak dipakai, tetap berkurang gitu ya Mbak. Itu maksud saya. Kalau memang nggak perlu ATM, ya jangan pakai ATM. Karena ada biaya operasionalnya. Mungkin Bapak tadi gitu ya, itu nggak paham mengenai biaya tersebut. Yang didiemin bertahun-tahun ya habis memang. 50 atau mungkin 25 terus setiap bulan, terus setiap tahun, lama-lama habis. Tapi kalau masih merasa bahwa itu tidak adil, Bapak-bapak, teman-teman semua bisa mewakili konsumen. Asalkan ada surat kuasa. Karena banyak orang yang bingung ya, udah sepuh, nggak ngerti, masuk bank aja geredek gitu ya. Itu bisa ditangani oleh teman-teman. Bantulah orang-orang seperti itu. Anda bisa sebagai yang membantu pakai surat kuasa bahwa saya membantu pengaduan atas Pak Lek saya yang berumur 76 tahun yang nggak paham mengenai ATM. Kira-kira gitu Mbak. Bisa dipahami ya? Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi ada batas waktunya gitu ya Pak? Ada, tapi nggak apa-apa Mbak. Lanjutin aja. Karena siapa tahu bank itu punya hati gitu ya Mbak. Nggak harus saklek seperti itu. Punya rasa empati gitu ya. Siapa tahu itu bisa dikerjakan. Ya. Oke, Terus, baik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, Bu Ratna, saya izin memberikan nasihat dikit ya ke teman-teman. Supaya teman-teman paham ya. Teman-teman ya, saya dulu juga sebagai mahasiswa juga. Bandelnya sama, mungkin melebihi teman-teman. Jarang kuliah, jarang apa. Tapi saya boleh kasih pesan ini nggak ada hubungannya dengan pelajaran. Teman-teman, rajin-rajinlah belajar gitu ya. Karena Bapak Ibu Anda itu mencari rezekinya susah. Susah sekali. Mencari harta yang halal itu susah. Dan mereka sudah menyekolahkan Anda di Jogja, gitu ya, jauh-jauh gitu. Maka teman-teman tolong jangan sepelekan doa orang tua, harapan mereka. Kuliah yang benar ya teman-teman ya. Dengan kayak saya dulu, saya jarang kuliah. Tapi concernlah bahwa masa depan itu tanggung jawab kalian. Jadi ikut kuliah dengan baik, gitu ya, belajar dengan baik, cari masa depan yang baik untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Karena kalau saya kadang-kadang slow gitu ya, boles gitu ya kalau teman-teman. Don't do that teman-teman. Melakukan yang terbaik, belajar yang benar, ikuti tanggung jawab Anda, insya Allah Anda akan kelak menjadi orang berguna. Itu teman-teman ya, selamat belajar. Kita ketemu lagi minggu depan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Udi waktunya. Semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
Terima kasih juga Mas Christian. Ya Ibu, Oke, sama-sama Ibu. Seperti biasa ya Ibu, bahan ajarnya sudah saya share di kolom Oke, komentar. sama di WA ya Mas Ya, Christian. siap Ibu. Oke, terima Saya kasih. izin live ya Ibu. Iya, Makasih terima Ibu, kasih makasih teman-teman. banyak. Tetapi saat ini saya sudah mengerjakan 2 kajian akademis. Baik, teman-teman, terima kasih partisipasinya. Boleh untuk live, nanti untuk keaktifan kita diskusikan ketika kita kuliah offline, ya. Oleh atasan saya. Baik, terima kasih semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Terkait pengaruh Waalaikumsalam Ibu.